Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak dan Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah subuh ini atas izin Allah kita kembali berkumpul di masjid setelah kita sholat subuh, berzikir dan berdoa. Hadirin, kita akan melanjutkan kajian tentang sejarah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selama 13 tahun Rasulullah di Mekah, Rasulullah menghadapi kesulitan yang sangat berat karena orang-orang Mekah, mulai dari para ilmuwannya, para cendekiawan, para pemikir, pengusaha, sepakat untuk merumuskan 3 hal. Pertama, Muhammad harus mati. Karena itu mereka menyusun perencanaan untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ajarannya berhenti. Maka ada usaha-usaha untuk menghalangi, untuk membendung supaya ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu tidak menyebar luas kemana-mana. Dan yang ketiga, mereka merumuskan supaya para pengikut Nabi Muhammad itu dibujuk, dirayu supaya kembali kepada keyakinan lama. Ini betul-betul tekanan ini. Ini intimidasi, tekanan, membuat Nabi mengalami kesulitan, tapi Nabi tetap istiqomah. Nah, tidak terpikir oleh orang Mekah bahwa Nabi akan mendapatkan peluang untuk menyebarkan Islam yang tidak terpikir. Karena mereka hanya berpikir, kami yang berkuasa, kami memiliki dana, kami memiliki sumber daya manusia, kami bisa menekan Nabi Muhammad. Yang terpikir itu, tidak terpikir ada Allah, tidak terpikir ada pertolongan Allah, tidak terpikir ada solusi dari kesulitan yang dihadapi Nabi, tidak terpikir. Gimana Nabi bisa keluar? Nah, ini saya ceritakan latar belakang hijrah ke Madinah. Itu di Mekah seperti itu ringkasannya. Di Madinah kondisinya berbeda dengan Mekah. Kalau di Mekah semuanya kompak, warganya orang-orang musyrikun. Di Madinah terbagi 2 warganya, penduduknya. Ada penduduk asli Arab, masih ada hubungan kekerabatan dengan orang-orang Mekah. Ada pendatang. Pendatangnya Yahudi. Dari mana Yahudi berasal? Yahudi datang dari utara. Dari mana dari utara itu? Itu dari kawasan tempat Masjid Al-Aqsa berada. Dari Yerusalem. Kenapa mereka menyebar? Karena setelah Nabi Sulaiman wafat, kerajaan Nabi Sulaiman hancur, pecah,
dikuasai oleh dikuasai oleh adik kuasa saat itu, dikuasai Persia, dikuasai Romawi. Ini penduduknya menyebar kemana-mana cari perlindungan. Sampailah ke Madinah. Yahudi ini terbagi dalam 4 kabilah, 4 bani yang berada di Madinah itu, yaitu Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Kainuqa, Bani Auf. Lalu apa pekerjaannya? Kalau penduduk asli orang Yasrib itu pekerjaannya terbagi 3. Yang pertama petani, yang kedua peternak. Ini 2 pekerjaan yang berdekatan. Petani, peternak. Yang ketiga pedagang. Kalau Yahudi dominan pedagang. Gitu. Nah, Yahudi ini menerapkan 4 sistem ekonomi di Madinah yang sampai sekarang mempengaruhi perekonomian dunia. Yang pertama, Yahudi itu menanamkan sistem ijon. Kurma-kurma yang masih hijau itu dibeli oleh Yahudi dengan harga murah. Karena panennya masih jauh. Nanti ketika musim panen, Yahudi punya kurma, petani gigit jari karena udah dijual. Yang kedua, Yahudi menerapkan sistem menimbun. Sebisa mungkin hasil panen itu diusahakan ditimbun. Ketika mulai berkurang pasokan, ketika paceklik, keluarkan dengan harga tinggi. Yang ketiga, itu kan petani butuh uang untuk menggarap. Nah, kasih pinjaman, tapi dengan bunga yang tinggi. Itu yang disebut dengan yarbu riba, menjulang, berlipat-lipat. Itu yang dikenal dengan sistem rentenir. Yang keempat, berusaha menentukan harga, monopoli. Jadi harga itu ditentukan bukan oleh petani, bukan oleh peternak, ditentukan oleh tengkulak. Gitu. Nah, 4 inilah nanti yang akan diperbaiki oleh Rasulullah SAW. Itu. Jadi sampai sekarang sistem Yahudi seperti ini menyebar kemana-mana. Itu. Kemudian Mekah ini jalur perdagangan yang dalam Al-Quran disebut rihlatas sita iwasoib. Mereka melakukan jalur perdagangan itu panjang. Titik paling jauh di selatan itu Yaman. Titik kedua Mekah. Titik ketiganya Yasrib. Di utara ujungnya itu di Damaskus. Bahkan bukan di Damaskus, tapi ada satu wilayah bisnis namanya daerah Bursa di Yordan. Panjang jalurnya. Nah, Yahudi berusaha supaya menjadi penguasa di Yasrib. Untuk apa? Dia akan mendapatkan bea, akan mendapatkan cukai. Itu karena ini yang lewat ini kan unta membawa barang, bawa orang. Nah, kendaraan ini kan perlu dijamin keselamatannya, keamanannya. Ada 3, kendaraan, barang, dan orang. Itu transportasi ini. Ini setiap lewat di satu kawasan, dia kena, harus bayar. Yang disebut bea dan cukai. Nah, ini untung ini. Siapa? Makanya dia berebut untuk mendapatkan kekuasaan. Kemudian bukan hanya itu,
tadi barang-barang yang berasal dari Syam sampai di Madinah dibarang oleh dia, ditimbun. Barang-barang yang berasal dari Mekah, bahkan dari Yaman, tidak sampai ke Syam, diborong oleh Yahudi, ditimbun. Nah, itu membuat mereka kaya. Nah, sementara orang-orang Arab, petani dan peternak miskin, terjadilah konflik. Itu apa konfliknya? Konflik itu berebut kekuasaan. Itu. Nah, suasana konflik, perang, saling membunuh di antara mereka. Kadang-kadang ini yang membuat Arab dengan Yahudi koalisi melawan Arab. Karena kan Yahudi ada 4 partai. Arab 2, tapi besar, yaitu Bani Aus dan Bani Khazraj. Nah, suasana seperti ini membuat hati tidak nyaman, tidak tentram, penuh dengan keadaan konflik. Sementara mereka tahu di Madinah ada Rasul yang datang. Maka di antara pembesar-pembesar, tokoh-tokoh Arab dari kalangan Bani Aus dan Bani Khazraj satu persatu datang ke Mekah. Rombongan pertama, rombongan kedua, rombongan ketiga. Untuk apa? Mereka menyatakan masuk Islam. Itu. Jumlahnya semakin banyak. Bahkan hampir sama dengan jumlah kaum muslimin yang orang Mekah. Terus saja makin banyak. Nah, mereka inilah yang mengundang Nabi untuk pindah ke Madinah. Dulu namanya bukannya ke Yasrib. Itu. Jadi Nabi diundang oleh Bani Aus dan Bani Khazraj yang sudah ingin hidup damai, ingin hidup tentram, ingin membangun masa depan yang lebih baik. Nabi diundang. Jadi Nabi betul-betul terhormat. Nabi dibutuhkan untuk bisa mempersatukan tuh antara Arab dan Yahudi di Madinah. Begitu kira-kira latar belakangnya. Nah, inilah yang kita sebut tuh tak terduga. Singkat cerita, sampai di Madinah, Nabi diterima oleh mereka sebagai pemimpin. Itu. Karena itu kalau di Mekah Nabi hanya seorang nabi dan rasul, di Madinah selama 10 tahun dari 622 sampai 632 Masehi, Nabi itu Muhammad bin Abdullah, beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, beliau kepala negara, kepala pemerintahan, bahkan beliau juga sekaligus panglima perang. Inilah yang tak terpikir oleh orang-orang Mekah. Muhammad akan kami bunuh, akan kami usir, itu akan kami halangi, malah jadi orang. Itu tak terduga. Kondisi inilah yang membuat orang-orang Mekah meneruskan rencana untuk membunuh Nabi dengan menyerang Nabi. Maka terjadilah nanti perang Badar. Jadi perang Badar itu lanjutan dari rencana mereka yang 3. Muhammad harus mati, ajarannya berhenti, para pengikutnya kembali. Tapi sekarang nggak bisa karena Nabi kedudukannya tinggi sekarang. Yaitu bukan sekadar pemimpin agama Nabi, yaitu sebagai Nabi Rasul, tapi kepala negara, kepala pemerintahan, sekaligus panglima perang. Itu, ini pertolongan Allah yang tak terduga. Nah, Nabi di Madinah itu berusaha
Ada 5 program Nabi sebagai kepala negara itu. Yang pertama, Nabi mempersatukan Bani Aus dan Bani Khazraj yang dulu di antara mereka terlibat konflik dengan Yahudi, dan oleh Nabi Bani Aus dan Bani Khazraj yang sudah masuk Islam itu dipersatukan. Caranya Bani Aus, Bani Khazraj nggak pernah disebut, itu dibuang. Diganti oleh Nabi dengan nama Ansarullah. Penolong-penolong Allah. Maka orang-orang muslim dari kalangan Bani Aus dan Khazraj itu dikenal dengan sahabat Ansor. Itu sahabat Ansor itu siapa? Itu Bani Aus dan Khazraj ya masuk Islam, yang mengundang Nabi supaya pindah hijrah ke kota mereka. Itu langkah pertama Nabi. Langkah yang kedua, Nabi itu mempersatukan muslim dengan muslim, yaitu muslim pendatang yang disebut al-muhajirun, orang-orang yang hijrah, dengan muslim orang Yasrib, dengan kaum Ansor. Nabi dipersatukan. Itu sehingga terjadi persaudaraan antara penduduk asli yang sekarang namanya punya nama baru, yaitu kaum Ansor atau sahabat Ansor, dengan pendatang Muhajirin. Apa saja programnya mempersatukan ini? Ya mereka mengembangkan karena mereka jago-jago dagang. Jadi orang Mekah punya pengalaman berdagang. Sahabat Ansor punya lokasi, punya lahan. Sahabat Ansor punya modal. Gitu. Nah, ketika menciptakan sistem ekonomi untuk mengubah tradisi Yahudi yang tadi yang 4, sistem menimbun, kemudian yang kedua sistem monopoli, kemudian sistem riba, itu oleh Nabi dihadapi dengan ekonomi syariah. Begitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi mendirikan masjid supaya kaum muslimin, sahabat Ansor, sahabat Muhajirin itu dibina melalui sholat berjamaah, awal waktu berjamaah di masjid. Nah ini terus dibina. Mereka tiap hari bertemu di masjid. Sehabis sholat mereka bisa membicarakan berbagai hal tentang kehidupan bersama. Itu. Jadi masjid menjadi tempat untuk membina persatuan, membina kesatuan, membicarakan masalah bisnis, membicarakan masalah sosial. Gitu. Dibina. Hatinya dibina sehingga menjadi orang yang hanif. Hatinya, keyakinannya lurus, ibadahnya ikhlas, lalu persaudaraannya kuat. Nabi menyatukannya di masjid. Setelah itu Nabi mengajak seluruh warga Madinah untuk, meskipun beda agama, Yahudi diajak, orang-orang Arab, Bani Aus dan Bani Khazraj yang belum masuk Islam, kan masih ada tuh Bani Aus, Bani Khazraj yang belum masuk Islam, diajak, dipersatukan, atau untuk sama-sama membangun kota yang diberi nama sekarang Al-Madinatul Munawwarah. Artinya Al-Madinah, kota peradaban, Al-Munawwarah yang mendapatkan cahaya dari Allah. Gitu. Lalu Nabi membuat undang-undang dasar yang mempersatukan Bani Muslim dan bukan Muslim. Jadi ada 3, Muslim,
daripada sahabat Muhajirin dan Ansor, lalu yang bukan Muslim, Yahudi, dan orang-orang yang masih menyembah berhala, masih menyembah patung-patung, itu al-musyrikun. Disatukan oleh Nabi di bawah piagam Madinah. Piagam Madinah itu apa? Itu hukum dasar. Itu perjanjian, tapi tertulis. Begitu. Nah, menurut para peneliti sejarah, Piagam Madinah itu berfungsi sebagai konstitusi. Jadi Madinah yang dipimpin oleh Nabi, sebuah negara kota yang penduduknya bineka. Dilihat dari segi agama ada 3. Muslim, Yahudi, musyrikun. Dilihat dari sisi etnis 2. Arab itu etnis dan Yahudi. Yahudi itu bisa agama, bisa suku bangsa. Begitu. Begitulah Nabi. Jadi Nabi membangun kota bukan hanya untuk muslim, tapi untuk orang-orang yang sepakat untuk hidup damai, untuk hidup rukun di kota Yasrib. Maka Madinah menjadi percontohan hidup rukun yang diperjuangkan oleh kaum muslimin. Yang memimpin bukan orang sembarangan, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan, tanggapan untuk pendalaman. Ini disebut sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu Nabi yang melakukan tindakan Nabi, ini perbuatan Nabi. Seperti itu gambarannya. Mudah-mudahan menginspirasi. Nah ini menginspirasi banyak pihak. Nanti wah, perkembangan Islam selanjutnya mencontoh pola Nabi di Madinah. Nanti kita akan ceritakan setelah Nabi wafat, ini betul-betul menginspirasi dan diperluas oleh Umar ibn Khattab. Demikian hadirin, kita masih punya waktu cukup untuk pendalaman. Silahkan siapa yang akan mengajukan pertanyaan, siapa yang memberikan tanggapan dan pendalaman. Saya akan menyimak dengan sebaik-baiknya. Insya Allah akan berusaha merespon tanggapan Bapak. Jadi, silahkan. Di Madinah terkenal dengan ada Piagam Madinah gitu Ustaz. Iya, iya. Nah, Piagam Madinah itu kan kayak konsensus ya antara Muslim dengan non-Muslim, maksudnya seperti itu, dengan Yahudi ya Ustaz. Nah, kenapa bisa muncul Piagam Madinah? Kemudian poin-poinnya kan bahasanya kita dirugikan ya kalau dari sisi melihatnya secara kasat mata kan sebenarnya kita lebih banyak bahasanya ngapain gitu kan. Kenapa enggak disikat saja gitu, saya kan gitu ya. Nah, yang mendasari lebih banyak kaum muslimin. Iya, maksudnya kenapa enggak kita habisin saya karena karakter mereka itu ya gitu kan, licik lah kalau bahasa saya. Nah, licik nggak bisa dipegang ini. Nah, mungkin Ustadz bisa memberikan pencerahan maksud. Pertama, dari saya ingin menjelaskan tentang komposisi penduduk. Kaum muslimin itu enggak mayoritas mutlak. Sahabat Ansor yang awalnya adalah Bani Aus dan Bani yang masuk Islam. Kemudian kaum Muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke Madinah itu sekitar 49%.
Jadi hampir imbang. Bahkan lebih banyak mereka 51. Orang Yahudi sekitar 16%. Arab yang musyrikun 35%. Itu dari segi ini ada saya baca dari penulis orientalis yang meneliti sampai datanya. Gitu. Kemudian kalau ditanya gimana terbentuknya Piagam Madinah? Kan Nabi disepakati oleh mereka jadi pemimpin untuk mengakhiri konflik. Karena tidak bisa disepakati. Misalnya muncul pemimpin dari kalangan Bani Aus, Bani Hajjaj nggak setuju. Muncul pemimpin dari Bani Hajraj, Bani Aus nggak setuju. Begitu. Nah, belum lagi nanti akan diganggu oleh Yahudi yang 4 partai, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani terus saja konflik berkepanjangan karena tidak bisa diterima. Sedangkan Rasulullah netral, bukan bagian dari Bani Aus, bukan Bani Hajrat, bukan berasal dari 4. Jadi Nabi bisa diterima oleh mereka semua. Kenapa Nabi bisa diterima? Nabi punya visi yang jelas. Visinya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada ibadah kecuali kepada Allah. Tidak menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Tidak memperlihatkan manusia. Nah, ini disebut dengan visi ketuhanan. Itu semua itu. Nah, visi ketuhanan tauhid. Nabi ajarkan tauhid. Tapi tauhidnya berdampak pada masalah 4. Pengaruh tauhid la ilaha illallah 4. Pertama, seorang muslim yang bertauhid tidak boleh menindas sama manusia. Maka tauhid melahirkan insaniyat, kemanusiaan. Jadi tidak ada ajaran dalam Islam bahwa manusia harus menindas sesama manusia. Harus, karena menekankan manusia itu di hadapan Allah sama. Persamaan inilah yang mendorong Nabi melakukan, tidak boleh dong eksploitasi, tidak boleh dong kemudian mendominasi, tidak boleh dong seperti Yahudi monopoli. Jadi melahirkan prinsip kemanusiaan namanya insaniyah. Kedua, melahirkan prinsip al-adalat, keadilan. Ketiga, melahirkan prinsip al-hurriyat, kebebasan. Gitu. Kenapa kebebasan? Kan tidak boleh maksa orang Yahudi masuk Islam. Nggak boleh maksa orang-orang Arab yang menyembah berhala untuk masuk Islam. Berarti ada kebebasan untuk beragama. Nah, atas dasar ketuhanan yang melahirkan kemanusiaan, yang melahirkan keadilan, melahirkan persamaan, disusunlah piagam. Nah, dalam piagam itu ada 49 pasal. Yang pertama, dalam Islam setiap umat disebutnya itu punya status yang sama, biar tidak boleh diganggu. Apa yang boleh diganggu? Hartanya, jiwanya. Nah, inilah yang berharga dari Islam, bisa memberikan perlindungan terhadap kemanusiaan. Kan dengan itu tidak boleh perang, tidak boleh konflik, karena perang itu kan mengambil harta, lalu membunuh jiwa. Aman. Ini yang daya tarik. Lalu perjanjian itu, kalau orang Arab, perjanjian itu disebut dengan al-wa'du, itu janji yang harian.
Kalau kesepakatan perjanjiannya yang besar itu al-ahdu. Nah, tapi semuanya tidak ditulis, lisan saja. Nabi lebih tinggi, ditulis saja, biar ada bukti. Maka Nabi sebut al-misa, piagam. Piagam itu perjanjian tertulis. Lebih tinggi cara Nabi ngelola masyarakat karena perjanjiannya ditulis sehingga ada dokumen. Pengamat barat menyebutnya piagam itu the first written constitution in the world, konstitusi tertulis pertama di dunia. Gitu. Jadi memberikan contoh kepada kaum muslimin bahwa dengan tauhid yang ditanamkan itu melahirkan kemanusiaan, keadilan bersama. Begitu. Sedangkan urusan yang menyangkut wilayah kepentingan, 3 kepentingan itu diserahkan kepada Nabi, yaitu bagaimana Nabi membangun kerjasama luar negeri, itu Nabi. Bagaimana Nabi membangun kerjasama militer, itu wewenangnya Nabi. Menyatakan perang atau damai, itu wewenang Nabi. Nah, ini disebut dengan kebijakan strategis. Sedangkan ke dalam, Nabi memberikan kebebasan yang disebut dengan otonomi di zaman modern. Yahudi punya pasar sendiri, tuh Bani Aus punya pasar, Bani Ojrod punya pasar yang musyrik. Pasar itu berdasarkan kelompok-kelompok sosial, pasar Bani Quraidah, pasar Bani Nadir, pasar Bani Kainko, Bani Auf, pasar musyrikun Bani Aus. Kaum muslimin punya pasar sendiri, tapi sekarang gabungan antara muhajirin dan so. Begitu. Jadi kaum muslimin punya kemandirian ekonomi. Gitu. Begitulah Nabi. Inilah yang luar biasa disoroti oleh sejarah. Pada zaman itu Nabi sudah berpikir cocok untuk abad 20, untuk abad 21. Padahal Nabi merintisnya abad 7. Kenapa bisa begitu? Karena Nabi kan berdasarkan wahyu. Prinsip-prinsip dagangnya tadi yang oleh imam kita dibahas. Itu dagangnya tidak boleh yabhos, tidak boleh menipu, tidak boleh manipulasi, utang piutang tercatat dengan adil, tidak boleh lalai, nggak boleh lupa. Tadi ayat yang dibacakan pertama itu prinsip-prinsip dagang, prinsip-prinsip ekonomi. Oh, Nabi dipraktekkan. Itu kira-kira. Subhanallah. Ya, baik. Silahkan di kiri Al-Mukarram, paling tafadhal. Kalau tadi orang-orang Yahudi itu mengembangkan 4 perekonomian ada 4 ya. Nah, pada waktu itu supaya tidak, dan sampai sekarang tuh kelihatannya masih merajalela itu. Nah, untuk mengatasi itu apakah Rasul punya sistem tersendiri dari perekonomian itu Pak untuk mengcounter yang 4 itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Punya. Justru Nabi datang untuk istilah Bapak mengkantar, untuk melawan. Punya. Nah, gimana caranya? Nabi menekankan ekonomi syariah. Disebut muamalah. Dalam muamalat itu ada prinsip-prinsip. Yang pertama menekankan 3 saja tiangnya. Muamalat itu yang kalau Yahudi menerapkan 4, Rasulullah cukup 3. Yang pertama G itu goror. Jangan ada manipulasi, jangan ada kebohongan. Nah, sebab Yahudi itu kalau berdagang bohong, misalnya beras
Yang kualitas unggul diletakkan di atas. Yang kualitas busuk di bawah. Gitu. Dalam Islam nggak boleh. Harus dibuka dagangan. Kalau dagangan ini basah, katakan ini basah. Kalau kualitas unggul, nggak boleh goror. Goror itu unsur menipu, manipulasi, ditekankan. Jadi sistem ekonomi dalam Islam itu diatur dalam hukum, tapi hukumnya nancep sama akhlak, nancep sama iman. Kamu nggak boleh menipu. Begitu. Nabi operasi pasar. Kemudian tidak boleh takaran atau timbangan itu kalau menjual, kan orang-orang Yahudi juga nanti kalau menjual itu timbangannya dikurangi. Kalau membeli dilebihkan. Nah, ini kan bentuk tipuan. Dalam Islam timbangan harus jujur. Ditekankan. Jadi konsep goror tuh G itu banyak nanti rinciannya. Kualitas barang harus terbuka, takaran, ukuran, timbangan, itu sistemnya. Nah, kemudian yang berikutnya Nabi menghindari R. R itu apa? Riba. Karena mereka meminjamkan dengan bunga yang tinggi. Itu transaksi, itu dengan sistem ijon. Transaksi itu iya dan liatin. Tidak boleh seperti menjual kucing dalam karung. Itu namanya manipulasi. Jadi yang kedua prinsipnya G, goror dihindari. R, riba. Yang ketiga M. Apa M? Maisir, gambling. Itu sistem ekonomi yang tidak real. Itu. Nah, sistem ini bagian 3 saja itu sistem muamalah. Tapi pelaksanaannya harus seperti sebuah bangunan. Ini muncul ke permukaan 3 melawan G, R, M. Goror, riba, maisir. Tapi ditanamkan. Apa ditanamkannya? Itu ibarat bangunan itu di atas. Tapi ada pondasinya, iman pondasinya. Apa konsepnya? Kamu menipu, maka akan dibawa ke akhirat, dipertanggungjawabkan hadapan Allah. Kamu menipu, lalu kamu makan, maka satu suap yang kamu makan itu akan dilalap api neraka. Ditanamkan. Karena itu mereka takut kepada Allah. Akhirnya takut berbuat curang dalam berbisnis. Inilah yang kemudian keterpaduan 3. Keterpaduan antara akidah, keterpaduan antara menjalankan muamalat berdasarkan syariah dan melahirkan akhlak. Ketika dagang tuh dengan senyum, dengan sapa, kalau berbelanja dikasih sodako. Sodako ini bonus, maka orang senang berbelanja di pasar muslim. Takarannya benar, ukurannya benar, orangnya ramah. Itu selalu ada bonus. Coba sampai sekarang kan asal diskon bonus pasti laku. Begitu. Itu sistem ekonomi Islam. Nah, tapi sistem ekonomi Islam itu pasti mengganggu sistem ekonomi Yahudi. Dunia sekarang sedang dikuasai oleh Yahudi yang disebut dengan sistem kapitalis. Aja. Begitu kira-kira gambarannya, ya.
Singkat aja dulu karena ngajinya nih. Oke, kalau diuraikan lebih jauh itu butuh berapa waktu lama. Ini paling tidak tergambar secara singkat seperti itu. Itu cara Nabi mengkantar. Tadi ayat yang dibaca, subhanallah, saya akan menjelaskan tentang ini. Imam kita tadi membaca ayat tentang gimana tuh aturan-aturan bisnis menurut Al-Quran. Demikian Bapak. Masih ada? Masih ada yang lain? Oh, Masya Allah, maaf saya dari kesini dulu ternyata di sebelah kanan saya ada. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prof, itu berapa lama bertahan piagam Madinah itu terus disepakati begitu? Iya. Dan sampai Rasul itu meninggal, apakah ada yang menjaga kesepakatan itu? Dan sampai saat ini itu dievaluasi seberapa besarnya ya pelanggaran-pelanggaran dari piagam Madinah itu. Iya. Makasih Prof. Piagam Madinah itu kesepakatan. Karena konsep persamanya al-ittifaq. Ittifaq itu bahasa Arab, bahasanya sepakat atau kesepakatan. Kemudian piagam itu tadi al-ahdu, perjanjian luhur. Kemudian karena ditulis disebut al-misah, perjanjian tertulis. Nabi sebagai penanggung jawab karena Nabi kepala negara. Nabi kepala pemerintahan. Nabi memberi contoh bahwa kepala negara itu harus berkomitmen dengan konstitusi. Kalau kepala negara melanggar undang-undang, pasti yang lain akan mengikuti, mencontoh. Nah, itu berarti kepala negara yang memberi contoh buruk. Nabi mengikuti. Apakah terlaksana yang baik? Piagam Madinah itu tidak terlaksana karena Yahudi munafik. Itu. Jadi siapa? Ada kelompok pengkhianat. Kaum muslimin kan tidak boleh. Kaum muslimin harus menepati janji. Termasuk juga memegang teguh konstitusi. Inilah yang menjadi pertimbangan nanti mengapa kita loyal kepada Pancasila. Karena Pancasila itu seperti piagam Madinah. Itu persoalannya. Nah, siapa yang mengkhianat? Yahudi. Kenapa Yahudi berkhianat? Apakah hanya Yahudi? Dia menggerakkan orang-orang musyrik juga Arab ikutan. Apa sih pertimbangannya kenapa Yahudi? Nah, Yahudi punya target lain. Dia tidak suka Muhammad yang menjadi nabi. Mereka ingin nabi akhir zaman itu bukan orang Arab, ingin orang Yahudi. Kenapa ingin orang Yahudi? Dulu pernah berjanji, namanya Perang Bu'as. Perang Bu'as itu kira-kira 50 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir. Kalau Nabi lahir tahun 570, berarti ini tahun 520 kurang lebih lah. Nah, pada saat perang ini tumbennya Arab kompak, Yahudi kompak. Tadinya kan sering koalisi, saling menjegal, kompak. Arab itu kan jumlahnya banyak, 35%. Lebih kan, itu kan waktu itu belum ada kaum muslimin. Perang Bu'as itu perang paling keren karena Arab kompak, Yahudi kompak. Bosan Yahudi Arab diperlakukan tidak adil oleh Yahudi, dilawan Yahudi, kalah Yahudi. Perang Bu'as itu. Nah, saat kalah Yahudi bersumpah.
Apa sumpahnya? Biarlah hari ini kami kalah. Dia ngaku bagaimanapun juga Arab menang. Dia pribumi kompak. Biar hari ini kalah. Tapi menurut keyakinan kami nanti akan ada Nabi akhir zaman. Kami akan beriman kepada Nabi akhir zaman. Kami akan menjadi pembela Nabi akhir zaman. Kami akan menjadi pendukung Nabi akhir zaman. Kami akan bunuh kalian di Arab-Arab yang penyembah patung-patung, penyembah berhala. Gitu. Padahal itu tidak tulus. Dia akan memanfaatkan nabinya dalam keyakinan kita Yahudi. Itu akan dijadikan kendaraan untuk balas dendam. Jadi agama dijadikan kendaraan untuk kepentingan politik, untuk kepentingan balas dendam. Karena Yahudi di posisi kalah dalam perang Boas melawan Arab. Gitu. 50 tahun kemudian Nabi Muhammad lahir. 40 tahun kemudian di 90 tahun tuh Nabi Muhammad diutus oleh Allah, dipilih, diangkat, ditetapkan, dikasih tugas, dipilih Rasul. Gigit jari, ya. Rasulnya bukan Yahudi, Rasulnya Arab. Dia tahu Al-Quran wahyu, dia tahu Muhammad Rasul. Dia tahu Islam ini kelanjutan dari agama Nabi Musa. Tapi ogah hatinya. Gitu. Kenapa? Tujuan untuk balas dendam nggak terlaksana dong. Nabinya orang Arab. Padahal tujuannya ingin bunuh Arab. Makanya mereka hasadan, hasud, iri. Gitu. Inilah yang ada pada gennya Netanyahu. Kalau ditarik ke zaman modern. Iya. Gitu. Lalu mau melawan. Nabinya kuat sekarang. Kalau di Mekah kan Nabi kelompok minoritas tertindas. Di Madinah kan Nabi pemimpin. Kepala negara, kepala pemerintahan, panglima perang. Mau terbuka melawan Nabi, Nabinya kuat. Beda dong dengan orang Mekah. Ya beda. Nabi Muhammad selama 13 tahun di Mekah itu kelompok minoritas. Maka haram jihad di Madinah. Perang itu nggak boleh di Mekah. Karena Nabinya minoritas. Di Madinah Nabi kan lebih kuat posisinya. Gitu. Nah, kondisi ini strategi Yahudi ambil strategi. Udahlah, pura-pura setuju dengan piagam Madinah. Tapi diam-diam dia kolaborasi dengan orang Mekah. Kan orang Mekah memusuhi Nabi. Bikin kolaborasi dengan orang Mekah. Maka nanti akan terbentuk Al-Ahzab, pasukan gabungan. Kan dalam Al-Quran ada surat Al-Ahzab. Apa artinya Al-Ahzab? Gabungan. Gabungan siapa dengan siapa? Semua kelompok yang tidak suka Nabi gabung. Yahudi yang seharusnya loyal kepada piagam Madinah malah dia termasuk penggagas, pengkhianat dalam pasukan Al-Ahzab. Begitu, Pak. Tergambar. Jadi piagam Madinah itu tidak terlaksana. Nabi lalu melakukan tindakan. Tindakannya terukur. Ada yang diperangi, ada yang diusir. Nanti untuk episode berikutnya jadi kita akan jelaskan. Sampai sini tergambar dulu sikap Yahudi jadi pengkhianat. Gitu. Apakah ada Yahudi yang setia? Ada. Yang betul-betul ya bahkan masuk Islam. Tapi lebih banyak Yahudi yang berkhianat terhadap Rasul.
Maka orang munafik itu bisa datang dari Yahudi, bisa datang dari Arab yang tadi Bani Aus dan Bani Khazraj. Kalau kita akan bercerita gimana Nabi mengusir Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Kainuqa dari Madinah. Sehingga piagam Madinah tidak efektif berjalan. Walaupun tidak efektif, Nabi terus mempertahankan dan ini menjadi inspirasi telah dilanjutkan oleh Umar Ibn Khattab, tapi lebih luas di Yerusalem. Tunggu dulu, kita masih menunggu berapa kali pertemuan sampai ke situ. Insya Allah kita uraikan dengan populer, dengan ringan seperti itu. Begitu Pak? Siap, Pak. Sudah terjawab pertanyaan Bapak? Insya Allah. Gimana hadirin? Cukup untuk hari ini? Cukup ya. Siapkan saja bulan depan kita akan bercerita bagaimana Nabi menindak pengkhianat konstitusi. Gitu. Ke MK, jangan ngomong MK, itu belum ada MK kan baru kemarin. Jangan terlalu ditarik ke ini, ya, kita akan murni sejarah saja dulu. Tapi pasti ada konteks dengan kehidupan sekarang, gitu ya. Bapak dan Ibu yang terhormat, saatnya kita mengakhiri taklim kita. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga taklim ini bagian dari kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini maulid Nabi sebetulnya kuliah kita ini. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kifarat manis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.